Kalau Apa? sekarang jam berapa tuh, Bang? Jam 1:30 mungkin. 1:30. Iya. Iya. Nanti Oke, sebelum Bang. ini istirahat aja dulu biar nggak ngantuk ini. Oh, Oke, kamu lah ya. iya, Bang. Ya. Ini soal dari mana? Soal apa, Bang? Oh, Soal tak tes. Yang tahap 2 aja udah, Bang. Tahap 3 udah Cica kerjain dan. abang belum sempat periksa, lupa mau kunci jawabannya juga. Nanti lah ya pas di sana. Iya, kalau apa? Sekalian aja tuh udah siap dulu ya. Ya, siap. Ini nomor 5 yang tahap berapa nih? Tahap tahap 1 kan pilihan ganda. Oh, tahap 1. Hmm. Oh, yang pilihan ganda ini. Oh iya. Iya, Tahu. kuncinya apa kemarin? Abang kasih kunci apa? Ini kayaknya jawabannya, ini enggak terlalu, ini sebenarnya enggak terlalu ribet ya. Iya. Tinggal dikalikan yang kirinya aja. X Kalikan yang tambah 3. kirinya. Ya, kalau X tambah B kan sama dengan X kuadrat plus CX plus 6 ya. Iya. Berarti X kuadrat ditambah BX ditambah 3X ditambah 3B sama dengan X kuadrat ditambah CX ditambah 6 ya. Kunci abang kemarin dia jawab A. Kayaknya iya, Iya. nilai C ya. Iya. Nah, ini kan jadi X kuadrat ditambah B tambah 3X tambah 3B sama dengan X kuadrat ditambah CX tambah Nah. 6. Nah, ruas kiri kan sama dengan ruas kanan ya. Hmm. Ini sama, berarti B tambah 3 sama dengan C, 3B sama Hmm. dengan 6. 6. Ya udah, Bisa 2 ya 5. ya. B-nya 2, 2 tambah 3 sama dengan C. C-nya 5, udah segitu. Iya. Kemarin jawabnya apa? Ah, Iya. kenapa? Oh, karena mikirnya min 3 sama min 2 gitu. Hmm. Min 3, min Enggak juga sih, 2. kalau min 3, min 2 nggak dapat ini juga kan. Hmm. Jadi bisa langsung kayak disamakan gitu aja. Samakan aja, kan ini apa ya namanya? Ya ini masih, kalau abang bilang sih ini masih soal yang sederhana lah ini. Iya. Karena kan nggak ada aneh-aneh kan. Hmm. Kali-kalikan dicocokkan. Jadi Paham? kalau misalnya min 3 min 2 enggak bisa gitu, Bang. Enggak bisa Min, gitu. enggak lah, ini kan B tambah 3 sih. Hmm. Iya. Min 3 sama min 2 kan jadi min 5. Iya. Kalau C-nya min 5, B-nya kan udah nggak min 5 lagi tuh. Kalau C-nya min 5, B-nya jadi min 8. 3 kali min 8 kan min 24. Ini 6. Kan beda. Iya. Nggak, ini nggak bisa. Paham ya? Bang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ada pertanyaan untuk soal ini? Enggak ya? Enggak. Masih belum bisa daftar kan katanya? OSK? Enggak tahu dong, Bang, tapi kami udah foto tadi pagi. Foto apa? Itulah enggak tahu untuk apa foto. Emang enggak ada foto untuk daftar itu doang. Mana ada untuk itu foto? Nah, itulah mungkin untuk dokumentasi aja mungkin enggak tahu. Foto kami sendiri-sendiri tadi, Bang. Mungkin untuk apa tuh? Dokumentasi atau apa? Kayak, enggak ada ini. Abang Enggak tuh ada kan yang enggak masuk kan punya kalian kan Bu Mimi. Nah, Bu Mimi kan yang masuk daftar-daftarin ini ya. iya. Dari tadi Bu Mimi bilang abang belum bisa lagi katanya. Oh. Dia pokoknya kami apa terus tuh, WA terus nanya-nanya. Oh. Oke. Semenjak pelatihan bareng kemarin tuh, Bang. Sebenarnya udah dari tahun lalu pas mendaftar gitu juga Bu Mimi, cuma kan belum pernah ketemu. Oh, ya. Udah dari kemarin. Oke, ini udah tahu bakal pakai apa? Ada yang pakai KN kurang K pangkatnya tuh. Iya, Tapi, binomial tapi kalau Newton. ada per tuh gimana caranya, Bang? Iya, oke. Kita balik ke binomial Newton dulu ya, biar ini. Iya. Kalau di Kemarin binom mirip ini ada mas soal kosmi, Bang. Tapi dia per akar X gitu. Yang itu per akar nggak X pangkat 3. nggak jauh juga deh.
Enggak. Sayang kali, padahal bisa nyuri poin loh. Kan kalau Iya. binomial Newton itu kan kayak gini. Kalau kita punya X tambah Y dipangkatkan N, ini akan sama dengan N kombinasi 0, X pangkat N, Y pangkat 0, ditambah N kombinasi 1, X pangkat N dikurang 1, Y pangkat 1. Nampak polanya? Nampak. Uh, nanti terakhir kan dan seterusnya sampai nanti N kombinasi N, X pangkat 0, Y pangkat N. Atau kalau kita bikin ke dalam notasi sigma, ini kan jadi sigma K mulai dari 0 sampai Ini sama N. kayak misalnya kayak Ya, X plus Y pangkat 2 tuh yang jadinya kayak A kuadrat yang kayak tambah 2 gitu. iya. Ini Iya. jadi N kurang K, Y pangkat K. Nah, ini dia sebenarnya. Jadi misal kalau ini aja, kalau kita punya X tambah Y pangkat 3 misalnya. Berarti ini kan jadinya 3 kombinasi 0, X pangkat 3, Y pangkat 0, ditambah 3 kombinasi 1, X pangkat 3 kurang 1, Y pangkat 1, ditambah 3 kombinasi 2, X pangkat 3 kurang 2, Y pangkat 2, terakhir 3 kombinasi 3, X pangkat 0, Y pangkat 3. Atau dengan kata lain ini sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat Y ditambah 3XY kuadrat ditambah Y pangkat 3. Paham? Paham. Nah, kalau misalnya di sini ditanya ya, kalau misalnya ini soalnya X tambah Y pangkat 3 ditanya, tentukan koefisien XY kuadrat misalnya. Berarti Ya, 3. iya, tapi kan kalau ibaratnya kalau nggak kita cari yang di atas ini, kan kita ingat ini aja, ingat aja sigma ini. Ini kan K sama dengan 0 apa tadi? N. X pangkat N kurang... Oh iya, ini lupa Bang ya, kombinasinya nggak dibikin. Iya, NK, N kombinasi NK. kombinasi, iya, bentar. Nanti salah pula. Ada N kombinasi K ya? Iya. X pangkat apa tadi ya? X pangkat N kurang K, Y pangkat K. Nah ini. Jadi Mas Adama kalau kita punya soal ini kan, aduh, sebentar. Ini kan jadinya N kombinasi K, X pangkat N kurang K, Y kombinasi K kan. Nah, Jija lihat ini, Y-nya pangkat berapa di sini? Y-nya pangkat 2. Ya, kita kan maunya ini sama dengan X, Y pangkat 2. Kalau maunya kayak gini, sementara N-nya berapa di sini? N-nya N-nya. 3. Hmm. Kan dari X tambah Y pangkat 3 tuh. Nah, X-nya berarti 1. jadi ibaratnya kayak gini, 3 kombinasi K, X pangkat 3 kurang K, Y pangkat K sama dengan, ini kan koefisiennya mau ditanya nih, koefisien dari X Y kuadrat nih, Jija. Iya. Nah, kira-kira K-nya berapa biar ini jadi pangkat 2 Y-nya? Berarti K-nya sama dengan 2. Ya nggak? Paham? Yang maksud abang supaya kira-kira jadi K-nya itu pangkat Y pangkat Ya, 2. maksudnya ini kan Y pangkat K. Kita maunya jadi Y Oh pangkat 2. iya. Berarti K-nya kan 2. Ya. Berarti ini jadi Ah, 3 kombinasi 2, X pangkat 3 kurang 2, Y pangkat 2. 2. Jadinya kan 3 X Y kuadrat. Nah, berarti koefisien dari X Y kuadrat kan ini, 3. Itu Iya. seandainya nggak kita uraikan gitu loh. Hmm. Paham? Paham. Nah, kita balik lagi ke soal tadi kan. Di soal tadi apa? X kuadrat ditambah 1 per X ya? Iya. Pangkat 12. Oke. Eh, Iya kan? iya. Jadi di soal itu kita punya X kuadrat ditambah 1 per X dipangkatkan 12. Nah, pertanyaannya tentukan koefisien dari X pangkat 9 ya, Aziza. Iya. Nah, kalau kita pakai sigma tadi kayak mana ini jadinya? Ingat ya, tadi kan sigma K mulai dari 0 sampai N, N kombinasi K, X pangkat N kurang K, Y pangkat K, ya kan? Iya. Nah, sekarang posisi X-nya siapa? Sisi X-nya itu X kuadrat. Iya, jadi kita ganti aja.
Jadi kalau kita punya X kuadrat ditambah 1 per X, maka ini akan dipangkatkan 12 ya? Pangkat 12 ya? Iya. Berarti ini akan sama dengan sigma K mulai dari 0 sampai 12. Ini jadi apa? 12 kombinasi K, paham? Paham. 12 kombinasi K. Nah, posisi X-nya adalah X kuadrat, berarti ini dijadikan X kuadrat pangkat N kurang K, paham Aziza? Paham. Kali Y-nya siapa? Y-nya 1 per X. 1 per X bisa diubah jadi X pangkat min 1 kan? X min 1. Pangkat K. Sampai sini paham? Paham. Dan kita maunya ini nanti jadi sesuatu kali X pangkat 9. Benar? 9. Ya kan koefisien dari X pangkat 9 yang ditanya. Oh ya. Kita kan mau cari K-nya dulu, yang penting kan K-nya dulu tuh. Hmm. Nah, ini kalau kita bawa ke bawah, berarti ini kan 12 kombinasi K, X pangkat 2N dikurang 2K, dikali X pangkat min K, sama dengan sesuatu kali X pangkat 9. Ini jadi 12 kombinasi K, X-nya jadi pangkat berapa, Ziza? Ini kalau dikalikan. Dikalikan. Ya. Berarti Oh ya, N-nya berapa? N-nya 12 ya? N-nya 12. Oh ya, ganti aja 12. Sorry. Ya. Berarti ini 12 kurang K ya? Iya. Berarti ini jadi 24 ya? Hmm. Nah, ini jadi berapa sekarang? 24 dikurang 3K nggak? Iya. Sama dengan sesuatu dikali X pangkat 9. Iya. Kita kan mau nyari nilai K. Nilai K itu tergantung dari pangkat X yang di sebelah kanan. Pangkat X sebelah kanan apa 9 kan? Hmm. Berarti kita berarti 24 dikurang 3K harus sama dengan 9. Paham? Oh, jadi stuck situ aja kemarin. Udah sampai sini? Sampai yang kayak 24 kurang 3 kan. Nggak tahu lagi mau ngapa. Oh alah, tanggung kali. Berarti ini kan K-nya 5 ya? Hmm. Nah, kalau udah dapat K-nya sama dengan 5 ya udah. Berarti ini jadi 12 kombinasi 5 X pangkat 24 dikurang 15 sama dengan sesuatu dikali X pangkat 9. Nah, tinggal dicari 12 kombinasi 5. Berapa tuh? Di 7 faktorial 10, 11, 12 per 7 faktorial kali 5 faktorial. 7 faktorialnya dicoret. 2 kali 4, 8. 9 dibagi 3 adalah 3. 10 bagi 5 adalah 2. Kita punya 6 kali 11 kali 12. Berarti 72 kali 11. 792. Jawabannya 792. Memang nggak ada di option sih, ada salah ketik. Berapa ya? Kalau di option berapa 729. aja? 729. Apa salah ketik? Oh. Ini. Ini kan Kak bikin 729. Kalau ada kayak di bawah per tuh ada akarnya gitu bang. Gimana tuh? Ya sama aja. Jadi kita jadiin apa? Kalau ada akarnya berarti kan min /2. Hmm. Ya udah berarti pas di sini tadi aja ya. Nih. Jadi min /2. Jadi kalau misalnya dia ndak yang kalau yang dia ndak di bawah tanda per, misalnya akar x pangkat 3 berarti 3/2 nanti itu pangkatnya Iya, tadi. 3/2 aja ya. Caranya normal aja. Hmm. Jadi tinggal disamain aja gitu. Iya, tinggal disamakan. Benar. Kemarin ada keluar ya soal. Ada di kos nih. Nah, harusnya itu bisa nyuri poin sih. Iya. Dia nggak terlalu ribet, tapi ya memang harus paham kali konsepnya sih. Kalau soalnya nggak ada aneh-aneh. Berarti kan yang ini 792 gitu. Oke. Paham? Paham.
Lanjut lagi. Iya. Bentar Bang. Nah, ya. Ya. Bentar Bang, ada itu. Udah Bang. Sudah. Udah. Oke, kita lanjut. Ya. Nomor 3 yang ini ya, pakai pakai tanda floor ya. Bentar. TWM kemarin nggak ada floor nggak Bang? Atau di lanjut? Enggak. Ada di babak yang kelanjut, kemampuan lanjut ada. Abang nggak jawab. Abang nggak jawab, itu susah. Abang kira ini Jiza, abang kira 2 jam kan waktunya itu. Iya. Biasanya kan 2 jam tuh, dikasih 2 jam terus langsung dikumpulkan. Rupanya ini boleh dari hari Sabtu. Oh, bukannya kayak gitu biasanya ke TWM? Enggak, bukannya sampai Senin maksudnya ya, berhari-hari gitu. Iya, bukannya memang kayak gitu, Cica. Enggak, dia kalau simulasi itu dulu ke pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Kalau dia simulasi, dia enggak lama waktunya, kayak dikasihnya 2 jam nanti waktu itu jalan gitu. Bahkan kompetisi akhir tahun kemarin aja itu pakai waktu 2 jam. Jadi Bang kira 2 jam. Jadi Oh, nyantai-nyantai lah Bang, kan Abang pikir kayaknya bisa lah dikerjakan sekitar hari Sabtu mungkin nih malam. Karena kan memang ngajar juga kan. Kalau tahu iya. gitu kan bisa selingan sambil istirahat bisa dikerjakan. Udah malam itulah habis Isya. Baru sempat buka soal. Iya. Yang ini ya, 5 floor X. Ini tahap keberapa nih? Tahap ke Kedua. aku juga Oh. yang urayan. Itu fraksinya yang satu lagi itu kan, 8 itu. Nah, Iya. nggak jelas loh Bang. Sama screenshotnya nggak jelas ini. Intinya gini. Kita punya di soal ini, soal nomor 7 ya. Tentukan semua solusi real X dari 5 floor X. Kemudian ditambah 3 kali ceiling X ditambah 8 kali fraksi X sama dengan 2X kuadrat dikurang 4. Oke, paham Aziza ya? Bang, fraksi dong. Ya, fraksinya. Ini kalau nggak salah ngambilnya dari soal KTOM juga nih. Tapi entah yang edisi bulan berapa gitu. Ya. Gini, si X itu kan sama dengan floor X ditambah Pakai itulah Bang, pakai huruf aja. gitu. N plus R gitu. Atau gini aja dulu, biar dibikin definisinya biar nanti ini paham. Si X itu kan sebenarnya floor X ditambah fraksi X. Nah, sekarang floor X-nya sama dengan apa? Biasanya pakai apa, Aziza? Pakai. A. Kalau yang nggak bulat tuh N. Oh, N ya? Oke. Ya, N Terus plus ini? R. Iya. Oh, ya. Sama dengan R ya. Di mana nilai R-nya itu lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. Oke, berarti kita punya X sama dengan N plus R. Oke? Oke. Dan satu lagi ini oh ya itu nanti lah ya, ceilingnya nanti ya. Kita ke sini aja dulu. X sama dengan N plus R. Di mana nilai R lebih dari atau sama dengan 0 kurang dari 1. Nah, sekarang ini kan biasanya kita bagi jadi 2 kasus kan, Aziza? Iya. Kasus pertama apa? Kasus pertama jika X elemen bilangan
bulat. Kalau X-nya bilangan bulat, maka kesimpulan kita adalah nilai R pasti sama dengan 0. Iya. Karena apa? Karena dia tidak berkoma ya. Berarti Bang kalau misalnya dibilang bulat kan itu kan jadi misalkan floor X itu kan sama dengan N. Ya udah berarti floor X itu sama dengan X aja berarti kan Bang? Ah iya benar. Karena dia bilangan bulat ya. Iya. Kalau ceilingnya juga berarti kan Bang? Iya benar. Oh iya. Dan ini dari sini kan kita bisa ambil kesimpulan ya. Bahwa floor X itu akan sama dengan ceiling X sama dengan X. Ya. Iya. Nah kita balik lagi ke soal. Di soal disebutkan bahwa 5 kali floor X ditambah 3 kali ceiling X ditambah 8 kali fraksi X sama dengan 2X kuadrat dikurang 4. Nah, karena fraksi X ini sama dengan 0, sementara ini kan 5X dengan 5 kali floor X itu kan jadi 5X. 3 kali ceiling X itu jadi 3X. Berarti ini jadi 5X tambah 3X ya, sama dengan 2X kuadrat dikurang 4. Atau kita punya 2X kuadrat kurang 4 kurang 8. X kurang 4 sama dengan 0. Ya. Ya. Dibagi 2 semua ruas didapat X kuadrat Kurang 4X 2. kurang 2 ya. Nah, nanti silakan cari pakai rumus apa? Rumus ABC ya? Ya, soalnya enggak ada. Ya, pakai rumus ABC. Intinya kalaupun ada pun jawabannya, ini diperoleh nanti X-nya tidak ada yang bulat ya kan? Iya, berarti tidak ada Berarti solusi situ. di sini tidak ada solusi untuk Ya. kasus 1. Kasus 1 tidak punya solusi. Kita lanjut ke kasus 2. Nah, kasus 2 ini yang agak ini. Kasus 2 adalah jika nilai X X-nya bukan bilangan bulat. Kalau X bukan bilangan bulat, artinya berlaku bahwa X itu sama dengan N ditambah R. Betul? Ziza? Iya, Bang. Dan satu lagi yang perlu diketahui bahwa nilai dari ini fraksi X, fraksi X lagi, ceiling X itu akan sama dengan floor X ditambah 1. Benar nggak? Ya benar. Kenapa? Gimana? Dia tuh pembulatan ke atas kan, Mas? Iya benar. Kalau misalnya kita ceiling X-nya tuh sama dengan N plus 1, sama aja, Bang? Atau beda? Gimana? Kan itu kan ceiling X tuh floor X tambah 1. Kalau dijadiin N plus 1 sama aja, Bang? Nah itu masalah bang, yang mau di ini. Berarti ini bisa diubah jadi N ditambah 1. Oke. Kita balik lagi ke sini. Kita punya soal 5 kali floor X ditambah 3 kali ceiling X ya. Iya. Ditambah 8 kali fraksi X sama dengan 2X kuadrat dikurang 4. Nah, sekarang tinggal diganti 5 kali ini menjadi 5N Plus 5R. ditambah 3 kali Hah? Oh iya. N plus 1. Oke? Iya. Kemudian ditambah 8R ya. Iya. Sama dengan 2 kali, ingat si X itu bisa kita ubah jadi apa? Apa Bang? Si X. Oh, jadi N plus R. N plus R di kuadratkan ya. Terus apa lagi? Dikurang 4. Oke. Ini agak panjang nanti kayaknya ya. Ini jadi 5N ditambah 3N berarti 8N ya? Iya. 8N ditambah 3 ditambah 8R sama dengan 2 kali N tambah R dikuadratkan dikurang 4. Abang belum mau mengubah karena abang tahu udah kebaca nih arahnya nih.
8N ditambah 8R berapa Jija? 8 kali N tambah N R. tambah R. Ya, tambah 3 sama dengan 2 kali N tambah R dikuadratkan kurang 4. Oke, sekarang N tambah R-nya kita kembalikan ke bentuk awal. N tambah R sama dengan apa tadi? X ya? Iya. Berarti ini jadi apa? 8X tambah 3 sama dengan 2X kuadrat dikurang 4. Paham, Aziza? Paham. Berarti selanjutnya apa? Itu dikurangkan 3 sama min 4-nya bisa? Iya, benar. Berarti kita punya 2X kuadrat dikurang 8X dikurang 7 ya? Iya. Sama dengan 0. Nah, baru kita cari solusinya. Dia minta apa? Dia minta soalnya di atas lagi nama. Oh ya. Oh, Banyak banyak nilai X nilai yang X yang mungkin. Oke, banyak nilai X mungkin. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita tinggal cari X1, X2-nya sama dengan min B berarti 8 ya. iya Plus minus akar B kuadrat dikuadrat. 64 kurang 4 kali A, 4 kali 2, 8 ya. 8 dikali min 7, 8 kali min 7 min 56. 56 Ini tambah 56 per per 4. 2 kali 2, 4 ya. Berarti X1, X2 itu sama dengan 8 plus minus akar 120 ya. Iya. Akar 120 bisa bagi 8 nggak? 120 lah. Bisa. Berapa? 15 nah. Oh ya, 15 ya. Iya. Berarti ini diubah jadi, oh 8-nya 15 ya. Berarti ini cuma sampai sini ya. Kalau bagi 4, 30 ya. Aziza. 120 Bagi bagi 4. 4. Iya, 120 bagi 4, 30 ya. Oh, bisa langsung akar atau dibagi ke bawah. Bagi 4 maksudnya. Enggak lah. Kayak gini. Oh, iya ya. Ngerti? Iya. Oke, berarti sama dengan intinya jadi X1, X2-nya sama dengan 4 plus minus akar 30 per 2. Atau X1-nya sama dengan 4 ditambah akar 30 per 2. Sementara nilai X2-nya adalah 4 dikurang akar 30 per 2. Pertanyaannya apa tadi? Berapa banyak nilai X ya? Ada 2. Iya, berarti ada 2 nilai X yang mungkin. Hmm. Ada 2 nilai X yang mungkin. Ada yang pernah kayak abang ngajarin gitu kayak itu 2-nya kali 7 gitu. Tapi ini kan nggak ada faktor kan bang? Nggak ada. Iya, nggak ada yang pas. Makanya ini pakai rumus ABC aja. Tadi kalau misalnya dia pas, ini nggak ada tanda akar lagi. Harusnya. Oh, iya ya. Ya, silakan dibaca dulu. Bang, coba ke yang koefisien tadi bang, Koefisien. yang di atas tadi. Yang ini ya. Iya, kan itu biasanya kan koefisien X yang ditanyakan bang. Nanti kalau misalnya tiba-tiba nanya koefisien Y, nggak bakal ada kan bang? Bisa aja. Bisa aja, tetapi berarti kan si X-nya jadi pangkat 0. Tuh di soal nggak ada misalnya kayak soalnya tuh X kuadrat tambah super Y juga nggak ada gitu bang. Atau bakal ada gitu. Mungkin aja ada. Bisa aja sih. Nggak ada masalah juga. Jadi bisa aja. Bahkan ada variasi soalnya, misalnya abang mau bikin kayak gini. Nah, ini kan penting juga ya. Ada Hmm, duanya di sini. iya, Tentu beda lagi nanti jawabannya. beda lagi. Iya. Iya.
Ini malah bisa jadi berapa ya? Kayaknya 5. Ya, berarti kali 4. Ya, bisa beda jawabannya. Kalau berarti kalau yang kayak yang Jija kirim ini bang, berarti nggak bisa pakai itu, yang kombinasi yang ini binomial Newton, yang baru nih koefisien. Koefisien X pangkat 5 pada penyebaran ini. 1. Oh, ini. Kayak mesti dicari yang kuadratnya dulu, nggak bisa binomial langsung ya. Hmm, Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. tidak kayak gini cara, Hah? kayak gini cara. Tapi beda lagi caranya. Beda. Ini kayak harus dikuadrat. Ini memang harus dikuadratkan, nanti dilihat X pangkat 5-nya dari yang mana gitu. Eh, mungkin aja, tetapi terlalu ribet, Rasa, Bang. Oh, ribet. Karena ini kan tiga ini ya, 3 suku ya. Intinya gini lah, koefisien dari X pangkat 5 itu apa ya? Sama dengan koefisien X pangkat 3 di sebelah kiri kali X pangkat 2 sebelah kanan, atau langsung X pangkat 5 dari sebelah kiri. Agak-agak ini sih, agak-agak rumit. Bukan berarti nggak bisa ya, Iya. bisa. Tetapi nanti jawabannya berapa itu ya? Ada minus-minus. Kayaknya iya, X kuadrat. X kuadrat. Ya, oh ini ya nanti ya. 2 min 6 min 6 min 6 min 6 jawabannya. Kayak nanti min 6. Oke. Kita lanjut ini. Habis ini nanti sholat. Eh, ya, yang mana bang? Mau bahas yang mana? Ini Enggak, atau yang lanjut terserah tadi? mau lanjut ini juga boleh. Mau lanjut nggak apa-apa juga. Lanjut aja dulu bang, yang Oke. ini. Jadi Ya, 100 berapa menit? sekarang penting ke lima teman. Ah, Penlima aja 7.50 nanti bang. 15 menit ya. Iya. Oke, siap.
Halo Bang. Halo Jija. Iya Bang. Oke. Lanjut lagi ya. Iya. Tapi sebelum ke soal yang itu yang 188x itu ya, Nah, yang 144. 144x. Iya. Ya, sebelum ke soal itu kita ini dulu ya ke algoritma Euclid dulu. Udah belajar algoritma Euclid? Udah Bang. Tapi biasanya kayak gitu tuh pakai Bezout teorem tuh sama aja Bang. Pakai apa? Bezout teorem. Identitas Bezout. Iya. Tapi Kamu, dia pakai itu nggak dapat. Coba kayak gitu pakai bentar ya, abang lupa biasanya. lupa. Abang lupa lupa ingat Bezout. Bezout Ya. identity itu kan? Iya. Oh Bentar, iya cari iya. coba. Di algoritma juga kalau nggak salah itu. Kalau algoritma Euclid apa ya bedanya? Bentar Bang, cari. Oh iya, mirip-mirip dengan Bezout lah. Iya. Ya apakah itu aja? Cuma apa ya? Memastikan kalau dia itu solusi satu-satunya itu yang susah. eh ada nanti pakai Diopantin juga tuh. Jadi Iya, dua Pak. ini pakai itu. Yang pertama algoritma Euclid dulu. Mm-mm. Contohnya kayak gini misalnya. eh tentukan Tapi di catatan Jida beda bang, apa algoritma ya? Euclid sama Bezout teorem bang. Euclid itu yang kayak mana? Misalnya nyari ada FBB ini sama ini gitu. Oh iya, Tuh, tetapi nanti pakai ini. eh ya dia mencari FPB ya. Kalau mencari FPB pakai Euclid. Cuma kalau Bezout itu sama aja, bukan ya? Oh ya mirip-mirip juga ya. Oke lah, apapun namanya lah. mm, Oh, Bezot itu menyatakan ini sih, menyatakan kalau ada solusi untuk AX tambah BY sama dengan D. ya, tuh bang, udah jejak Iya ya. kan? Hmm. Iya. Yang mana ya Bezotnya? Oh iya, Kadang iya, iya, iya bingung benar-benar. juga sih pakai yang mana gitu. Ah, berarti pakai algoritma Euclid kita ya, cari Iya, FPB-nya dulu. Misalnya kan, apa pakai soal lain ya? Pakai soal yang lain dulu. iya. Tentukan solusi. Kemarin Apip ada nanya ini sih bang. Iya, XY-nya bilangan asli di mana? Bentar ya, mikir dulu. eh di mana 38x ditambah berapa bagusnya? 57y sama dengan berapa ya bagusnya? 95. Jadi ketahuan kali ya, XY-nya satu Iya, ya. X1 Y1. Ya juga ya.
Mana kemarin ada juga ngerjain soal ini, tapi sederhana juga. Atau gini aja deh, sama dengan kita bikin yang agak rumit. 140 dikurang 19 berarti negatif 121 lah. Hmm. Bener nggak ya? 190. Mangala 131, 133. Ini bisa bagi 19 nggak ya? Oh ya bisa. Misalnya kayak gini ya. Iya. Tentukan semua solusi di mana 38x ditambah 57y sama dengan negatif 133 misalnya. Nah, kita pakai algoritma Euclid ya. Hmm. Algoritma Euclid. Pertama 57 dulu kita ubah menjadi, kan karena 57 yang lebih besar ya nilainya. Jadi 57-nya kita ubah menjadi 57 sama dengan 38 dikali 1 ditambah berapa? 19 ya, Zizai. Iya. Wah, ini langsung 19 nanti. Kemudian Dia tuh selalu 38. mengarahkan ke 1 gitu. Enggak. Enggak ke 1 sih, intinya gini, kalau ada tambah 0 ke ini ya. Ah, Berarti kan kalau berdasarkan apa tadi? Biozot ya? iya. FEB-nya yang ini, si 19 ini. Sisa terakhir yang bukan 0. Oh. Ini FEB-nya nih. Pokoknya sisa terakhir yang bukan 0. Kalau ini Oh, kan udah berarti 0. pakai yang Jejak kirim tuh prima, makanya prima. Berarti prima 7 dengan 23 kan, Bang? Iya. Iya. Oke ya. Berarti kan ini kita bisa bikin 19 sama dengan 57 dikurangi 38 ya. Iya. Atau negatif 38 ditambah 57 sama dengan 19. Nah, kita maunya ini jadi berapa? Minus 133 ya, Aziza? Hmm. Berarti kalau kita mau minus 133 kan semua ruas kita kali dengan min 7. Nanti kalau dikalikan min 7, ini jadi 38 dikali 7. Kemudian ini jadi dikurang 57 dikali 7 sama dengan min 133. Oke, sampai di bagian sini paham? Berarti nggak harus kayak dijadiin 1 sama dengan kan kayak yang contoh Jejak kirim tuh kayak gitu gitu. Karena FEB-nya 1 di sana. Oh, Kalau ini kan 19 FEB-nya, maka mulai dari 19. Karena mau bilang tadi ini, mulai dari FEB-nya. Jejak beranggapan kayak harus 1 gitu, Oh, makanya enggak. bingung gimana cara itunya. Enggak, dia harus FEB-nya. Ya. Kalau kita mau arahkan ke sini, ini kan 38 sama positif 57 ya. Hmm. Berarti ini jadi 38 dikali 7 ditambah 57 dikali min 7, maka hasilnya sama dengan negatif 133. Berarti kan kita punya ini nih. Kita punya X, Y-nya adalah Kenapa begitu kan, Bang? apa? Jadi tambah. Karena ini sesuai dengan ini, permintaan di soal. Di Oh. soal itu kan 38X ditambah 57Y. Kita kan mau cari X sama Y-nya. Hmm. Berarti X sama Y-nya 7 dengan min 7. Sampai di sini paham? Paham. Tetapi kemudian yang jadi pertanyaan kan, apakah cuma ini satu-satunya solusinya? Apakah cuma Iya. 7 dengan min 7? Pasti ada yang lain. Dan Hmm. kalaupun ada yang lain, gimana caranya ya kan? Iya. Cari solusi lainnya. Itu makanya di sana ada namanya Diopantin linear. Hmm. Kalau abang nggak salah ya.
Ya namanya boleh salah nggak apa-apa, yang penting teorinya benar nanti. Oke? Ya, di panten. Eh, jadi berdasarkan apa tadi yang ini? Yang AX ditambah BY sama dengan C itu? Mesoteorem. Besok ya. Nah, jadi katanya kayak gini, jika ini punya solusi, katakanlah solusinya itu adalah X0, Y0, paham sampai di sini? Paham. Maka solusi lainnya, nah kita mulai dari si XK-nya dulu ya. XK itu maksudnya X pertamanya. Nah, jadi kalau untuk XK itu sendiri, nanti dia akan sama dengan, sebentar mikir dulu. Oh ya ini. Berarti sama dengan X0 ditambah B dikali K per FPB dari AB. Sementara YK sama dengan Y0. Cuma ini kalau ini kan plus ya, Ziza ya. Ya. Nah, ini jadi kurang. X-nya di X selalu plus gitu. Gimana? Yang di X-nya selalu plus gitu. Nggak harus. Jadi pokoknya gini, kalau misalnya Ziza bikin di sini rumusnya dikurang BK, berarti ini ditambah BK, ditambah AK. Boleh di apa? Boleh ditukar-tukar. K-nya apa gunanya? Nilai K-nya ya. Ya maksudnya XK tuh X apa itu? Iya ya, oke. Nah, sekarang gini, kita balik ke soal tadi. 38X ditambah 57Y sama dengan negatif 133. Ini punya solusi apa tadi? Solusi 7-7 tuh. Ya, X0, Y0-nya adalah 7-7. Oke, paham sampai di sini ya? Paham. Kemudian kita mau cari solusi lainnya. Misalkanlah X1 ya. Artinya K-nya diganti dengan 1. Berarti X1 sama dengan X0 ditambah B-nya berapa? B. Ya, ini kan AX tambah BY sama dengan C. Ya B-nya berarti 57. Ya. Bikin kayak gini dulu lah. B kali 1 per, oh ya langsung aja. 57 ya? Ya. Berarti 57 dikali 1 per FVB dari A dengan B. A-nya berapa tadi? 38 ya? 38. Oh ya, X0-nya udah ada ya nilainya? 7 ya? Aziza? Ya. Nah ini jadi berapa? FVB-nya berapa tadi? 19 ya? Iya. Berarti ini sama dengan, oh sebentar Aziza. Apa nggak bikin ini dulu lah Aziza? Nggak bikin X1, biar Aziza lebih ngerti lagi. Gini aja. Pakai XK aja. Kalau XK berarti kan X0. Ini X0-nya 7 ya? Ya. Ditambah B-nya 57 kali K per FVB dari berapa tadi? 38 dengan 57. Sama dengan 7 ditambah 57K per 19 ya Aziza ya? Iya. Sama dengan 7 ditambah 3K. Oke, paham? Paham. Berarti nanti rumus XK-nya adalah 7 ditambah 3K. Sementara rumus YK-nya itu sama dengan min 7 ditambah 38K per FPB dari 38 dengan 57 sama dengan min 7 ditambah kebalik ya, pakai kurang ya. Sorry. Oh iya. Nah, berarti di min 7 dikurang 38K per 19 sama dengan
min 7 dikurang 2K. Jadi rumus YK-nya sama dengan min 7 dikurang 2K. Nah, Aziza kan tadi nanya ya, fungsi K-nya apa ya? Nah, jadi solusinya itu Aziza, kalau K-nya 1, berarti X1 Y1-nya sama dengan apa? Berarti ganti K dengan 1 gitu. Iya, berarti ini jadi 7 ditambah 3 kali 1 dengan min 7 kurang 2 kali 1. Atau sama dengan berapa itu? 10, min 9, benar nggak? Iya. Nah, sekarang cobalah Aziza uji ke sini. Ke 38X tadi. 38 dikali 10 ditambah 57 dikali min 9. Sama dengan 380 dikurang berapa tuh? 9 kali 7 ya? 9 543. 543 ya? Iya. Sekarang coba dikurangi. 3 543. Tunggu, 9 kali 7 kayaknya 3 salah. 603 enggak? Oh, belum Berapa sih? tambah tadi ya. 57 kali 9. 513 malah sih. 513 ya, sorry. Ah, 513. Nah, coba lah dikurangi. 3 kurang 0, 3. 11 kurang 8, 3. 4 kurang 1. iya. Min 133 kan? Itu kalau K-nya 1. Coba masukkan K-nya 2. X2 Y2. Berarti ini jadi berapa? 7 ditambah 6, 13 ya? 7 tambah 13. Min 7 dikurang 4, min 11 ya? Iya. Nah, kita uji lagi, coba. Jadi 38 dikali 13 ditambah 57 dikali min 11. 38 kali 13 494. berapa? 494 nah. 494. Bang yakin aja nih. Iya. 494 dikurang ini 627. Iya. Kalau dikurangi 3 min 133 juga. Bahkan ini Aziza. Aziza bisa ganti dengan misalnya kalau K-nya min 1. Anggaplah X min 1, Y min 1 ya. Kalau Y min X-nya min 1, K-nya min 1 jadi apa? 7 dikurang 3 berarti 4. Min 7 tambah 2 min 5 ya. Nah, coba ini lagi. 38 dikali 4 ditambah 57 dikali min 5. 38 dikali 4 152 ya. Iya. Dikurang 285. Nah, ini kalau dikurangi kan negatif 133 juga. Jadi banyak solusi kita bisa dapat. Nah, menemukan rumusnya itu pakai ini, diapatin linear tadi. Sampai kapan berhenti ya? Yang nggak ada, tapi kan nanti kan biasanya dibatasi tuh kayak X dan Y-nya harus bilangan asli dan sebagainya. X dan Y-nya harus Bilangan asli. Jadi kan di sana kita bisa batasin si X sama Y-nya. Yang jelas kan ini guna kali. Oh, Nah, itu yang perlu diingat si rumusnya ini tadi. iya ya. Abang udah beberapa kali sih sebenarnya agak diuntungkan kalau kita hafal ini rumus yang ini. Berarti minimal kayak dikasih clue gitu. Iya ya, kayak gitu nanti soalnya. Jadi kita bisa pakai. Sama kayak yang nomor 8 nanti itu. Ada kalau misalnya ditanya tentukan banyaknya pasangan bilang bulat. Nggak ada ditentukan banyaknya. Ada nanti kayak tahun berapa ya, soal tahun berapa Bang lupa tuh. Ada OSK. Ditentukan banyaknya. Bukan banyaknya sih, tapi kayak nilai maksimumnya kalau nggak salah. Jadi nanti dibatasinya si X-nya itu, si X sama Y-nya. Entah dibatasi X sama Y-nya, entah dibikin ini, X kurang dari Y. Iya. Mungkin dibikinnya X kurang dari Y, tetapi tentukan nilai X maksimum gitu.
Jadi kan ada batas-batas nilainya. Apa lupa, kayaknya 5 tahun terakhir adalah tahun 2018 atau berapa gitu. Ada pakai itu. Diopantin. Memastikan jawabannya. Walaupun sebenarnya nggak harus pakai itu juga bisa. Ya. Kadang-kadang kan pakai logika bisa gitu. Oke, balik lagi ke yang tadi ya. Nah, bentar. Paham yang tadi diopantin tadi? Paham. Baru tahu ada kayak gitu. Caranya. Iya. Iya, dia ada. Biasanya kayak di skip atau kayak jawaban jejak tuh nggak lengkap dari sana. Biasanya nebak-nebak aja gitu. Iya, itu masalahnya. Tapi kan kalau kita nebak, kalau cuma cari satu solusi aman. Tapi kalau solusinya banyak atau ditanya nilai maksimumnya kan susah kan? Atau minimal ada yang lebih Iya. kecil dari itu. Iya, jadi kita harus ini. Nah, balik lagi ke sini. Iya. Tentukan pasangan bilangan bulat positif XY sehingga 144X dikurang 89Y sama dengan 1. Dan X-nya Ini. minimal. Nah, artinya kan ini udah dibatasi ya. Iya. Nah, kalau pakai yang tadi, berarti kita pakai ini ya. 144 sama dengan 89 tambah berapa tuh? 55 ya? Iya nggak sih? 55 ya? Iya. Nah, terus 89 itu 55 dikali 1 ditambah 34. 55 adalah 34 dikali 1 ditambah 21. 34 sama dengan sebenarnya kalau kita udah nggak boleh ya. 21 kali 1 ditambah berapa nih? Tambah 13. 13 ya. 21 sama dengan 13 kali 1 ditambah 8. Ya. 13 itu 8 kali 1 tambah 5. Ini agak lama ya jadi. 8 sama dengan 5 kali 1 tambah 3. Ya. 5 itu 3 kali 1 tambah 2. Ya, 3. 2 kali 1 tambah 1. Ya, kita udah tahu ya. Habis ini kan 0 ya. Ya. Berarti kan dari sini FEB-nya 1. 1 itu sama dengan 3 dikurang 2. Sama dengan 3 dikurang, yang ini udah dimanfaatkan, yang ini lagi. 2-nya bisa diubah menjadi 5 kurang 3 kali 1. Berarti sama dengan, nggak boleh tinggal kali 1 kayak gitu dong. nggak boleh. Takutnya nanti salah. 2 kali 3 dikurang 5 ya? Ya. Nah, ini udah, berarti sekarang 3-nya yang diubah menjadi 8 dikurang 5 kali 1. Kemudian dikurang 5, ini jadi 2 kali 8. Min 2, min 1, jadi dikurang 3 kali 5. Lanjut 5-nya yang diubah. 2 kali 8 dikurang 3 kali 13 kurang 8 kali 1. kali 1. Sama dengan ini 2 kali 8 sama 3 kali 8. Jadi 5 kali 8 dikurang 3 kali 13. 8-nya diubah menjadi 21 kurang 13 kali 1 kurang 3 kali 13. Ada bikin kayak gini kemarin? Udah bang, cuman kayaknya salahnya di mana ya? Salahnya sudah yang dapat 1 atau gimana lah bang? Udah digituin bang. Oh, nggak cocok ya? Nggak pas ya? Enggak pas. Oke, lanjut. Berarti ini 5 kali 21 dikurang 8 dikali 13-nya adalah 34 kurang 21 kali 1. Ini memang panjang ya jadinya. 5 ditambah 8, 13 kali 21 dikurang 8 kali 34. 21-nya diubah menjadi 21 menjadi 55 kurang 34. 5 kurang 34. Dikurang 8 kali 34. Berarti sama dengan 13 dikali 55 dikurang 21 dikali 34. Sama dengan 13 dikali 55 dikurang 21 dikali 89 kurang 55 kali 1.
Ada 13, ada 21, berarti ada 34 kali 55 dikurang 21 kali 89. Sama dengan 34, Sampai akhir gitu kan tuh Bang. iya benar. 144 kurang 89 kali 1 dikurang 21 kali 89. Nah, ini udah selesai. Berarti sama dengan 144 dikali 34 dikurang 89. Ini 21 sama 34 jadi berapa tuh? 55 ya? Iya. Oke, nanti ini bisa diuji di kalkulator, cocok nggak? 144 dikali 34 Mhm. dikurang 89 dikali 55 sama dengan 1. Coba diuji dulu. Karena kalau salah nanti cuma juga cari. 144 kali 34. Dikurang 89 kali 55. Iya, Pas ya, sama dengan 1 ya? pas. Oke, berarti X0, Y0-nya siapa? 3455. Oke, bagus. Berarti kita punya, jadi gini ya, AX tambah BY sama dengan C, kemudian kita dapat X0, Y0. Satu lagi yang kita perlu itu Yang FP. pertama kali kita apakan tuh angka yang paling besar kan Bang? Apanya? Tadi kan yang di atas tuh kan 38X tambah 57Y, tapi kan sedangkan abang ngapainnya tuh yang 57 kan? Yang yang soal tadi, ya itu kan mau lupa aja. Harusnya 57-nya dulu sih. Biar lebih rapi aja, tapi nggak ada masalah. Dia kan sifatnya asosiatif atau apa ya? iya Bang, 57 yang abang apa tadi? Oh ya, 57 dulu ya. Di soal 38 ya? Bukan. Enggak, maksudnya tuh angka yang besarnya yang dicari kayak gitu. Oh iya, benar-benar. Angka yang lebih besar. Mulai itunya ya, algoritma Iya. Euclid. Ya. Oke, kalau di soal kita ini kan 144 Mhm. X dikurang 89 C sama dengan 1. Ingat ya, berarti A dengan B-nya berapa? A-nya 144, B-nya min 89. Iya. Nah, jadi hati-hati. Nah, FPB A dengan B-nya tetap 1 ya. Walaupun FPB B-nya A negatif. sama B. Tunggu. Ya, walaupun B-nya negatif nggak ada masalah. Ja, memang syaratnya gitu, Bang. Nggak, gini. Definisi FPB itu apa? Paling besar, Faktor terbesarnya kan, pembagi terbesarnya kan, ya. yang bersama. Ya, min 89 itu kan bisa dibagi 1. Jadi nggak ada masalah. Ada nanti teori di FPB dengan apa tuh? Di teori FPB, kalaupun negatif nggak ada masalah juga. Sama kayak kita cari positif gitu. Yang di atas tadi 19 FPB-nya kan, Bang? Iya. Oh, ini Berarti 1. sebelum 0. Iya. Oh, ini coba lihat sama Aziza. Yang ini kan yang Bang Uji itu 89, bukan negatif 89 ya. Di waktu cari ini. Ini. Kan bukan min 89 yang mau pakai. Iya, iya. Nah, karena kita mau cari FPB-nya doang. Oh iya, nggak berpengaruh gitu. Nggak ada pengaruh. Karena FPB itu faktor pembagi terbesar. Definisinya itu yang mau dengan bilangan negatif pun nggak ada masalah. Nah, intinya kita dapat X0, Y0-nya berapa tadi? 34 sama 55 ya? Aziza? Iya. Nah, kembali lagi rumus XK tadi apa? XK itu masih ingat nggak? Terus X ke X0, X0 tambah BK, BK per FPB AB. FPB, A sama B. sama B. Iya. Berarti kalau kita bikin di sini, berarti XK itu sama dengan X0-nya 34, ditambah BK. Karena B-nya min 89 ya. Berarti ini dikurang 89K per 1 ya. Oh, jadi tambahnya tergantung nilai A sama B-nya gitu. Enggak, ini kita tetap tambah. Tetapi kan karena B-nya negatif, ya udah jadi negatif kan sini. Oh. Berarti ini kan jadi T-nya tetap negatif juga nanti, Bang.
Iya, ini di rumusnya itu jadi ngikut aja. Di YK-nya berarti sama dengan Y0 dikurang AK per FVB AB. Nah, ini tetap pakai tanda negatif. Harus beda tanda. Kalau ini positif, ini negatif gitu. Paham? Paham. Berarti ini sama dengan berapa tadi? 55 ya? Iya. 55, kemudian di apa lagi tuh? Dikurang A. A-nya berapa? 144 ya. K per 1. Atau sama dengan 55 dikurang 144K. Paham, Aziza? Paham. Yang ditanya apa? Nilai X minimal kan? X, Oke. minimal. Oke, sebelum nilai X minimal, abang saya ulang lagi. XK itu rumusnya 34 dikurang 89K, sementara YK sama dengan 55 dikurang 144K. Ingat, kita mau cari X minimal. Tadi kan kita udah dapat X minimal, X-nya berapa? 34 kan? Di sini aja. X-nya 34 ya? Mana? Di ini, Oh. di X0-nya. X0-nya, nolnya. Ya, 34 ya. Nah, kita kan mau lebih kecil lagi dari 34. Ya nggak? Iya. Karena kan yang diminta ini X minimal. Kita mau lebih kecil lagi dari 34. Berarti K-nya harus positif nggak? Iya. Kalau K-nya negatif, nanti kan makin besar malah. Kan itu minus. Bisa Iya. Tapi kalau K-nya positif, anggaplah jika K-nya 1 ya. Gak, berarti nggak ada syarat untuk kalian, Bang. Nggak ada. Tapi jika K-nya 1 itu jadi XK-nya jadi berapa? 9 kurang 34 min 55. Min 55 kan? Jadi kurang dari 0 nggak? Iya. Sementara X-nya harus apa? Enggak terbaca tadi dong. Ini. Positif. Nah, karena ini min 55 berarti apa? Kesimpulannya nggak ada lagi kan nilai X yang lain. Ya nggak? Berarti 34. Iya, berarti jawabannya nilai minimal dari X, maka Berarti K-nya 0 berarti. Iya, memang X iya 0 diambil itu. K-nya 0 ya. Minimal dari X adalah 34. Kalau X-nya 1 tadi udah. Kalau min K-nya 1, 1 kan jadi negatif dia. Apalagi kalau K-nya 2 makin kecil. min 1 pun makin tambah besar ya. Nah, kecuali misalnya pertanyaannya ini, berapa nilai X negatif terbesar? Negatif X terbesar. Gimana? Ya udah min 55. Dia negatif tapi yang paling besar nilainya. Ya kan min 55. Kalau lebih kecil lagi dari ini kan K-nya 2. Kalau K-nya 2 kan udah min 100-an itu. Min 100 berapa tuh? Berarti nggak bisa dicari X terkecil nanti tuh kan, Bang? Nggak bisa kalau dia negatif. Tapi negatif terbesar boleh. Nah, atau positif terkecil. Nah, makanya ini kan tadi kan X-nya positif ya, yang diminta minimal gitu. Tapi kalau Iya, dia iya. bilang X-nya negatif, yang ditanya pasti maksimal. Iya. Kalau X negatif yang maksimal, ya udah itu jawabannya minimal 5 tadi. Tapi karena X-nya positif, yang ditanya minimal nilai positif dari X, ya udah. Jawabannya berarti 34. Ya udah, Bang. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Ke nomor berikutnya. Tadi terakhir nomor berapa tadi? Oh, yang ini ya, Ya, ada yang baru. X. Berarti yang ini lagi ya, yang geometri ya. Iya. Bentar. Itu tuh ada sekalian pembahasannya tapi Kurang ini ya. yang nomor 1. Ada yang mau Oh ya, ditanya. pembahasannya udah ada ya di sini. Iya. Kita mulai dari nomor 1. Diberikan segitiga ABC, berarti A-nya di sini,
B-nya ini, C-nya ini, ya. Kemudian ABC ke ya ini A, ini B, ini C. Kalau Berarti udah ada itu di, sembarang kan sebenarnya segitiga. memang harus sembarang, nggak boleh nih malah, nggak Oh, boleh oke. dibatasi. Kecuali kita bisa buktikan kalau segitiganya itu spesifik misalnya. Nah, tapi kan dia bilang gini, DEF itu di luar segitiga. Ya, ini ndak mudeng karena ini N-nya mana gitu, Bang. Berarti nggak Eh, harus gitu. Sehingga bentar, sehingga CAF segitiga sama sisi. Intinya fokus aja ke ini dulu. CAF-nya udah segitiga sama sisi belum? Ya, ABD juga. Ya. ABD juga sudah segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi artinya apa? Besar sudutnya 60 ya. Iya. Nah, jika K adalah titik perpotongan segitiga, oh ya, E-nya nggak ada gunanya. Hmm. Ya, kalaupun kita mau bikin di sini, misal E-nya nggak ada masalah juga. Ya, tapi nggak ada gunanya. Ada kepakai ya, karena dari tadi nggak ada disinggung. Iya. Jika K adalah titik perpotongan segitiga ABD dan CAF. ABD dan CAF. Titik perpotongan apa katanya? Ini kayaknya titik perpotongan ini ya, lingkaran luar ya, Ziza ya. Itu jika kayak dia buatnya kayak di situ, Bang. Ya itu makanya nggak mungkin inilah. Nggak kecil. Ya bentar. Titik perpotongan ABD. ABD dan CAF. CAF. Oh, Nah, titik ini nih titik perpotongan lingkaran luarnya tuh Ziza. gimana kalau digambar tuh, Bang, kayak Ya dia kayak tuh gini loh. bersinggungan. Kan kita awalnya punya ABC nih katanya. Semarang ya ABC-nya. Iya. Katakanlah gini. Terus setelah ABC nanti ada D dengan E sehingga ini jadi segitiga sama sisi. Nah, ini jadi segitiga sama sisi. Ini titik D. Nah, dari sini ini juga. Nah, ini sama sisi juga nih. Ini Iya. F ya. Nah, E-nya nggak ada guna. Nah, makanya kata abang tadi ini, si K itu perpotongan titik apa lingkaran luar segitiga ini. ABD. ABD kan punya lingkaran luar ya. Iya. Ini juga CAF. Kan punya lingkaran luar juga ya. Nah, kayak gini. Jadi Nah, sisi lingkaran sama segitiga sisi BC tuh kayak berhimpit gitu jadinya, Bang, atau enggak sebenarnya? nggak harus. Ini kebetulan emang gambarnya udah kayak ini. Harusnya nggak. Intinya kan si K Keluar ini. sih gitu, Bang. Iya, keluar sedikit nggak apa-apa. Oke, ngerti ya? Oke. Kayaknya Nah, yang titik itu. potongnya itu, titik potong lingkaran luarnya itu. Oh, Ya, paham ya? paham. Nah, nanti kan tinggal di ini kan aja nih berarti. eh Segi 4 tali busur aja tahu nggak ininya, teorinya? Ada kemana begitu itu. Kalau segi 4 tali busur itu dua Sudut berhadapan ya 180. jumlahnya. Ya, makanya di sini. Sudut F ini kan 60 ya. Sudut F. Ya, sudut CAF itu kan 60 derajat. Bentar Bang, berarti FAD itu nggak bisa kita pastikan itu tuh 180 berarti kan Bang? Ya, enggak lah. Malah nggak boleh seharusnya. Oke ya. CAF kan 60 derajat. Berarti karena dia segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur apa nih? FAKC ya. Dari FAKC berarti ya udah berarti sudut AKC-nya 180 dikurang 60 dapat 120 derajat. Nah, ini yang baris pertama. Itu apa Bang? AKC. Ya, AKC. AKC dengan FC kan ini berhadapan. Ini sama ini. Tadi sama dengan FAC itu Bang. AFC. Mana? AKC itu sama berhadapan sama AFC berarti kan Bang? Iya. Iya. Nah, berarti satu lagi dari ini
dari segi 4 siklis lagi, BD AK, BD AK, nah, ini B ke D, D ke A ke K. Kayak gini. Ini kan segi 4 ini juga. Ya kan? Hmm. Maka besar sudut AKB, sorry, belum AKB ya, belum AKB. Sini dulu besar sudut BDA. 60 juga. Ya, BDA-nya 60 derajat. Jadi sama. Maka nah, sudut AKB dengan cara yang sama dapat 120 derajat. Nah, sekarang kan ini fokusnya ke AKCB aja. AKCB. Ini A. Ini K. Katakanlah agak miring sedikit ya. Terus ini C. Ini B. Ini 120 derajat tadi kan AKC-nya. Ini 120 derajat juga. Berarti sisa yang ini berapa? 120. Nah, makanya di sini CKB-nya 120 derajat. Iya, Paham? paham. Ya, berarti tidak ada guna ya. Kami bingung mau letak E-nya gimana, tapi sekarang Iya. tahu tidak ada guna. Ya, kayaknya memang nggak ada gunanya ini. Ya, Ya, paham ya? udah, paham. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Iya. Sebentar. Gimana caranya? Oke, nomor selanjutnya. Nomor berikutnya ini apa katanya? Segitiga ABC-nya lancip. ABC-nya lancip. Oke. Si A-nya di sini ya, Aziza ya. Ini A, ini B, ini C. ABC-nya lancip. Lingkaran dalam segitiga ABC dengan pusat P menyinggung BC, CA, dan AB berturut-turut di titik D, E, dan F. Pertama dia menyinggung siapa dulu? BC. BC di D. Di sini. Kemudian CA di E. Ini E-nya. Kemudian ini F. Bang, kalau misalnya itu kan ada ABC di B itu lancip kan, Bang. Kalau berarti sudut yang lainnya tuh pas nanti tuh pasti ada yang tumpul atau siku-siku gitu, Bang. Misalnya Ya, tiga-tiganya bisa kita klaim lancip. kayak gitu, nggak bisa? Atau semuanya lancip? Tiga-tiganya harus lancip. Karena dia bilang segitiganya lancip. ABC-nya lancip. Paham ya? Paham. Besar sudut CDP yang ditanyanya. Karena si P itu apa? Titik pusat. P-nya titik pusat, oke. P-nya titik pusat, katakanlah di sini ya. Nah, ini P. Iya. Kemudian disebutkan bahwa sudut B 40 derajat. Nah, yang ini 40 derajat. Maka nilai dari besar sudut CDP, nampak CDP? Nampak. Yang ini. Nah, maka besar sudut CDP ditambah sudut CDF. Oh, CDP tambah CD. Oh, tambah CDF ya? Iya. CDF, oke. Oke, karena CB garis singgung, maka CDP-nya 90 derajat. Benar nggak? Berarti hubungannya tuh kayak kalau misalnya ada garis gitu. Iya, garis yang menyinggung di lingkaran. Jadi kayak ini, sebentar. lingkaran tuh nanti yang garis satu laginya tuh mau jadi jari-jari lingkaran gitu. Jadi ini teorinya. Kalau kita punya sebuah lingkaran, kemudian ada garis yang menyinggung lingkaran tersebut. Katakanlah garisnya seperti ini. Nah, ini Aziza. Ya. Kemudian kalau kita punya pusatnya di O misalnya kan, di sini. Maka ini, dari O ke sini,
Nah, ini bakalan tegak lurus. Itu pasti tegak lurus. Paham ya? Paham. Nah, P ini kan titik pusatnya, Aziza. BC itu kan garis singgungnya. Berarti kan yang ini 90 derajat. Oke? Oke. Nah, berarti CDP-nya sama dengan 90 derajat. Mungkin yang susah itu mencari CDF-nya. Jadi nanti kalau PDB juga 90 gitu. Iya, pasti 90. Nah, Pasti 90. Karena dia P-nya adalah titik pusat lingkaran. Sementara si BC itu garis singgungnya. iya. Kemudian katanya D dan F adalah titik singgung lingkaran dalam segitiga ABC, maka BD sama dengan BF. Oh iya, iya, benar-benar. Ini Kok teori, dia kan nengoknya tuh kayak PowerPoint jadi Bang, kalau bentuk kayak gitu. iya bisa, tetapi kan ini karena bahasannya sudut ya, Berarti nggak ada hubungan ke sana. nggak ada hubungan ke sana benar. POP untuk sisi biasa. Iya benar. Tapi gini Aziza, kalau kita punya segitiga terus ada lingkaran ya, berarti ini panjang BD pasti sama dengan BF. Udah tahu nggak yang itu? Tahu. BD Berarti sama dengan BF, terus apa lagi? AF sama dengan AE, CD sama dengan CE. ya. Nah, kalau di sini berarti apa? Berarti kita punya BD sama dengan BF ya, Aziza? Di sudut FDB sama BDF sama gitu. FDB sama B. FDB, BFD nanti. FDB, Oh BFD ya, sama. makanya sudut FDB sama dengan sudut DFB ya. Iya. Ah, karena dia apa? Karena dia sama kaki ya. Iya. Katakanlah sama dengan X ya. Berarti kan dari segitiga BDF, berarti kita punya X ditambah X ditambah 40 derajat, tahu ya kenapa 40? Karena ini Tahu. 40. Nah, sama dengan 180 derajat. Berarti X-nya kan 70 derajat itu Aziza. Mhm. Nah, kalau X-nya 70 derajat, X itu apa? FDB tadi ya. Iya. FDB-nya 70 derajat. Yang ditanya apa? CDF ya? Hmm. Berarti CDF apa itu? CDF. Ya. Oh. CDF itu kan berpelurus sama FDB. Oh, berarti 110. Iya. Maka CDF sama dengan 180 derajat dikurang Ditanya apa CDP? FDB. Iya. Yang ditanya CDP ditambah CDF. Oh, ditambah ya 70.